Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku, dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kalam surga rahimakumullah. Dalam buku Tanya Jawab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Alawi Al-Husaini, yaitu seorang ulama Madinah kelahiran Jakarta tahun 1936, dijelaskan tentang larangan membenci dan menyakiti Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kalam surga rahimakumullah, berbagai persoalan termasuk menyangkut akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijawab oleh ulama ahli fikih dalam buku yang judul aslinya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidah Al-Firqah An-Najiyah. Mengenai Ahlul Bait ini disebutkan banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan membenci Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyakiti mereka. Bagi yang ingin menyelamatkan imannya, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai membenci salah seorang dari Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dapat membahayakan iman dan kehidupannya di akhirat, dan termasuk orang yang menyusahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang menyakiti Ahlul Bait dan menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka sama dengan menyakiti Allah Ta'ala. Al-Quran memberi ancaman tentang hal ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tanqihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Sahabat kalam surga rahimakumullah, selain larangan di dalam ayat Al-Quran, larangan untuk menyakiti dan membenci Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku
Dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku, dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah melarang masuk surga terhadap orang-orang yang menganiaya ahlul baitku, atau orang yang memerangi mereka, atau orang yang membantu orang yang memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, melakukan sholat dan puasa, kemudian meninggal dunia sedang membenci ahli bait Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, murka Allah menjadi sangat terhadap orang yang menyakiti aku tentang keluargaku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Di riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahli bait saya, dan saya memberi jaminan selamat kepada orang-orang yang berdamai dengan ahli bait saya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sahabat kalam surga rahimakumullah, bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, surga diharamkan bagi siapa saja yang menzolimi ahlu baitku dan menyakiti aku melalui keturunanku. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, siapa ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Secara istilah, ahlul bait artinya orang rumah atau keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengertian naqliyah, ahlul bait berarti keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang haram menerima zakat. Golongan Syiah berpendapat bahwa ahlul bait hanya mencakup 5 orang, yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Sementara Sunni atau Ahlul Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa ahlul bait adalah keluarga Nabi Muhammad dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu-cucunya, hingga ada yang memasukkan mertua dan menantu-menantunya. Dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'alim karya Syekh Ibrahim bin Ismail menyebutkan, keluarga Nabi dari sisi nasab adalah keturunan Ali, Abbas, Ja'far, Aqil atau putra Abu Thalib, dan Haris bin Abdul Muthalib. Kemudian termasuk ahlul bait berdasarkan dalil Al-Quran adalah para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sahabat sekalian, nasihat singkat tentang larangan menyakiti dan memusuhi ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjaga akidah kita dan memberi taufik kepada kita agar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul bait beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.